perut lapar, langsung makan pedas, asam lambung naik Pak, sakit sampai barusan habis Isya Pak. Ah, saya teringat pesan tadi dari Pak Direktur, kalau asam lambung naik, teh daun herbanya dibuat airnya di gelas kecil aja sedikit. Saya seduh, beberapa menit kemudian, alhamdulillah ini saya jadi bisa bisa bicara lantang ini. Masya Teh daun herba, Allah. Masya Allah, alhamdulillah ini salah satu daun dan tumbuhan ciptaan Allah yang memberikan manfaat untuk umat. Tidak ada ciptaannya yang tak membawa manfaat apapun itu. Masya Allah. Itu ya tuh asam lambung. Jadi tadi insya Allah produk kita itu produk berkualitas semua. Pegagas sambil roto itu produk berkualitas. Yang penting tadi konsumsinya kita harus pahami dulu mindset kita. Cara kerja herbal seperti apa itu harus kita pahami. Anda harus lagi di kantor ya. Silakan. Ada yang mau lagi testimoni atau sampaikan? Mohon Ada izin. nama Pak Ade. Iya silahkan. Bu Nurul, testimoni Bu Nurul. Ya, jadi teh daun herba ini bisa bilang teh daun herba ini. Kita tadi pagi, jadi tadi pagi saya seduh, minum, hangat-hangat, saya sisain buat malam. Malam kasih lagi air, masih berasa enak. Long. Nah, ini kita insya Allah 100 hari lagi masuk bulan puasa, bulan Ramadan. Ini ada trik supaya Ramadan itu kita segar sepanjang hari, nggak terasa haus. Ada dengan teh daun herba bisa ini. Teh daun herba diseduh, airnya ini sedikit aja, secangkir lah, minum habis lohor, segar. Adarus apa siapa tuh Adarus? Itu Irfan bukan? Ya, Irfan. Irfan ya? Ya. Ada Mang Irfan? Alhamdulillah. Alhamdulillah katanya. Kalau di pelalap itu kantor. Ada saya nih. Nggak bisa. Jadi ketinggalan tah. Ilmu dari Pak Ustadz Nawawi saya ketinggalan tadi tah. Saya enggak punya ilmu Pak Ustadz enggak. Ada Irfan enggak makan Irfan? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, itu kemarin sudah ngobrol sama Adarus kita dengan Pak Warsono. Jadi di Ciampea segera bentuk tim player berapa orang, 3 orang. Nah kita buat acara rutin nanti di Ciampea, boleh di Ciampea, boleh di pasar Jumat, bebas aja. Nah, karena apa? Tadi saya katakan yang membuat kita sampai ke tujuan adalah konsisten. Nah, konsisten itu tadi yang membuat kita konsisten bukannya kalau lagi lancar kita konsisten, itu biasa. Ketika bisnis kita lagi bagus, kita semangat, kita konsisten, itu biasa. Anak kecil juga bisa. Tapi orang sakti itu ketika bisnis kita sedang tidak baik-baik saja, kita tetap konsisten, tetap semangat, itu baru orang sakti namanya. Siap. Nanti akan mulai diskusi tentang perencanaan ngumpul-ngumpul di mana enaknya. Kita harus segera mulai, jangan nunggu besar. Salah kalau nunggu besar. Lakukan, maka kita akan menjadi besar. Saya ingat ketika membangun Melia dulu, saya mulai dirubah dengan konsisten 4 orang, rutin 4 orang, tiap Rabu malam. Maka tadi kita konsisten, kita buat titik-titik pertemuan di mana boleh di Ciampea, boleh di Pasar, silakan atur aja tepat. Nanti insya Allah kita saling gantian isinya. Saya dan Pak Amator gantian kan gitu. Dahsyat pokoknya.
Itu juga Ustadz Ujang kan tadi kan sebelumnya nggak ada rencana kan kita mau ngundang-undang orang ya kan, dipaksa dadakan tes Dadakan. undangan 3 orang. Nah itu tanpa direncanakan itu, betul saja. Iya, enggak. Dadakan itu saya mau tidur buka WA dari Pak Direktur. Wah, ini mah rezeki bagus kata saya, dikunjungin orang orang besar nih, orang berilmu, jangan disia-siain. Alhamdulillah, rumah saya kedatangan Direktur Support System dan Direktur Marketing. Itu pertanda nanti tahun depan Amin. sukses diganti. Amin. Ketika kita dipaksa, maka tadi potensi kita, sebenarnya kita tuh mempunyai potensi yang sangat luar biasa, tapi potensi itu belum keluar karena belum ada yang memasak kita untuk potensi itu keluar. Nah, jadi ada satu cerita dulu, ceritanya ada ini, si raja nggak punya anak laki-laki, tapi harus meneruskan keturunan raja. Dia punya anak perempuan 1, maka si raja ini ingin menurunkan warisan rajanya, maka si anak perempuannya harus nikah dulu nikah dengan siapa? Bingung nih si raja. Nah tentunya yang menjadi raja kan kayak orang sembarangan, maksudnya orang pilihan. Nah, maka yang boleh menikahkan anaknya itu orang sembarangan. Maka dibuatlah sayembara oleh si raja. Sayembara, langsung si raja merintahkan kepada Hulu Balang, wahai Hulu Balang, sampaikan sayembara ini kepada seluruh masyarakat negeri ini. Aku membuat sayembara, siapa yang bisa lewat dari ujianku, kata si raja, siapa yang bisa lolos dari sayembaraku, maka dia akan menikah dengan anakku dan akan mewarisi posisiku sebagai raja. Oh, kelilinglah Hulu Balang tadi. Zaman dulu pakai ini, pasti pakai apa namanya? Sayembara. Siapa yang bisa melewati sayembara ini maka akan menikah dengan anak raja. Saya terus, banyaklah anak-anak muda negeri tersebut pada berdaftar, hingga suatu hari udah sampai hari hanya sayembara dimulai. Apa sayembaranya raja? Kalau si raja, aku akan mewarisi kerajaanku, tentunya orang yang terpilih akan menikah dengan anakku, maka dia akan menggantikan aku menjadi raja, kata si raja. Maka siapa yang bisa melewati kolam ini, jadi orang itu harus berenang melewati kolam, nggak panjang kolamnya, tapi kolamnya ada buaya lapar di dalamnya. Kolam itu dikasih buaya lapar. Baru aja mau ngomong cerita ini. Buaya lapar. Bingung. Pertama. Orang pertama. Apa kolamnya nggak jauh, saya lebih cepat dari buaya. Dia nyebur. Baru nyebur, kaki jadi makan buaya. Tas. Habis jadi. Orang kedua. Dia pulang cepat. Saya bisa cepat deh. Dia nyebur. Udah hampir nyampe. Pemburu bisa berbuaya, nggak jadi lagi. Hening, nggak ada yang berani, nyebur lagi. Nah, tiba-tiba lagi hening, ada, selamat, selamat. Pada bingung, anak muda, semua pada ucapin selamat, tepuk tangan semua, hebat. Anak muda, hebat. Nah, raja langsung menyambut, anak muda, kamu luar biasa, kamu terpilih menjadi calon suami anakku. Ini luar biasa. Kamu punya keberanian, kehebatan luar biasa. Saya bangga padamu, kata si raja. Sekarang sebelum engkau menikah dengan anakku, kata si raja, ada permintaan lain nggak, kata si raja. Oke raja, kata si anak muda kali ini yang begini. Kalau saya sudah berhasil melewati kolam itu, maka saya berhak menikah dengan anak Anda. Saya akan mewarisi raja, tapi saya pengen tahu raja satu, apa itu? Siapa yang dorong saya tadi? Kata anak muda tadi itu, dia nyebur ke kolam, ada yang dorong. Jadi bukan keinginan, ada yang dorong. Karena didorong, dipaksa, anak muda itu kaget. Karena dia kaget, terpaksa, maka keluarlah seluruh potensinya.
sehingga dia bisa udah di luar nurul lah, di luar nurul. Dia bisa melewati keluar semua potensinya. Artinya apa? Ternyata anak muda itu didorong, dipaksa. Nah, maka demikian kita dengan kita, potensi kita akan keluar ketika kita dalam kondisi dipaksa. Maka harus ada yang memaksa kita, harus ada yang membuat kita terpaksa mengerjakan sesuatu dengan totalitas, dengan sepenuh hati. Apa? Contoh begini aja gampangnya. Kalau kita tanpa ada beban, kita berlari kencang, sprint, saya percaya, apalagi orang kayak saya, udah sampai 10 meter juga udah ngos-ngosan itu, kalau sprint. Nah, ketika gue ngos-ngosan, apa yang saya lakukan? Berhenti, karena udah gak kuat. Capek. Nah, tapi tadi, kalau saya di belakang saya ada anjing herder, walaupun saya ngos-ngosan, kira-kira berhentinya saya itu lari, terus lari, betul nggak? Walaupun udah capek, udah kayak gimana. Nah, maka anjing herder itulah yang memaksa saya terus berlari. Maka atau bukan lebih dasar lagi, bukan anjing herder, tapi macan. Kalau di belakang saya ada macan itulah yang membuat saya, memaksa saya berlari. Maka tadi jadikan supaya kita berlari digali, jadikan anjing-anjing herder atau macan yang memaksa kita untuk kita terus berlari digali. Apa macan itu? Apa anjing herder itu? Tadi kebutuhan yang sedang mendesak. Contoh apa? Misalkan Anda pernah tahu kan kisah Fir'aun, kisah Nabi Musa. Nabi Musa dikejar mentok, maju laut, mundur Fir'aun. Bingung, gak ada pilihan lain. Maju laut, mundur Fir'aun. Mati dua-duanya. Nah, akhirnya tadi, dengan keterpaksaan itulah Nabi Musa diberikan potensi yang sangat luar biasa oleh Allah. Begitupun kita, harus ada yang memaksa kita, ya terus kita berlari. Apa tadi, kebutuhan tadi. Anggaplah kita dikejar Fir'aun, dikejar anjing herder, dikejar macan. Nggak ada alasan untuk berhenti mati, gitu aja, berhenti mati. Nah, apa? Ya kebutuhan tadi. Nah, apa dia teraja? Ya bisa jadi debt collector, bisa jadi itu anjing herdernya, atau tadi kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tadi nggak ada pilihan, berhenti mati. Udah, terus aja maju. Kalau ada pilihan ya tadi. Jadi nggak ada istilah nyantai. Terus berarti. Maka harus ada yang memaksa kita. Nah, permasalahannya karena kita ini nggak ada yang memaksa, nggak ada, jadi kita pada nyantai. Tapi saya percaya kalau lagi dipaksa. Contoh lagi, apa kebutuhannya, apa anjing herdernya, apa macannya. Tadi, misalkan kita kontrakan belum bayar udah 6 bulan. Kalau bulan depan gak bayar diusir, bingung, mau nggak mau harus dapat ini, gimana caranya harus dapat ini. Nah, maka itu yang memaksa kita. Kalau kita udah terpaksa potensi itu keluar, maka tadi ketika Nabi Musa dikejar Fir'aun, maju laut, mundur Fir'aun, maju laut, mundur Fir'aun, gak ada pilihan lain, sama-sama mati. Tapi kalau maju mati syahid, mundur mati konyol. Nah, tapi Nabi Musa punya keyakinan. Kata Bani Israel apa pengikutnya? Udahlah Musa, kita udah gak bisa, udah bakal kekejar, mati kita. Kata Musa, tidak. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, kata Musa. Maka berdoalah Nabi Musa, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa atal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Itu doa Nabi Musa ketika dikejar Fir'aun. Nah, ketika Nabi Musa dihadapkan Fir'aun dan Laut Merah, kata Nabi Musa, inna rabbi sayahdiyani, sesungguhnya Tuhanku bersama aku. Apa doa Nabi Musa? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa atal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Amin. So Allah perintahkan, idrib bi asokal hajar, pukul itu laut, dipukul, gas terbelah.
Artinya apa? Bisa jadi kita sudah dikejar-kejar kebutuhan di jalan mentok buntu, nggak ada, aduh udah nggak ada jalan mentok ini. Nah, insya Allah kita pasrah ucapkan doa itu, maka kata Allah pukul laut itu. Nah, pukul laut kalau kita ilustrasikan itu adalah usaha kita, usaha kita. Allah udah pasti menjawab, tapi kita harus buktikan dengan usaha. Usahanya apa? Ya kalau kita digali berarti usaha digali, kerjakan galinya. Nah, kalau bicara tongkatnya itu galinya. Nah, buku laut itu tadi prospek, terus prospek, maka laut akan terbuka. Maka jalan akan terbuka. Yang tadi gak ada jalan, tiba-tiba ada jalan. Jadi ya berarti kita punya keyakinan, insya Allah. Jangan lupa banyak berdoa. Bapak Ibu teman-teman yang bahagia, percayalah, ya namanya kita berdoa pasti diijabah sama Allah, pasti diijabah. Apa buktinya? Iblis aja doanya diijabah sama Allah. Masa kita gak diijabah? Iblis aja diijabah sama Allah. Masa kita gak diijabah? Nah, yang penting doanya tadi konsisten. Nah, ketika berdoa, tunjukkan dengan doa kita dengan apa? Ikhtiar. Malah berdoa siap ikhtiar malam itu baru insya Allah. Nah, maka impossible is nothing. Gak ada yang nggak mungkin. Nah, kurang lebih kayak gitulah Bapak Ibu teman-teman yang bahagia. Jadi artinya kalau kita mau bicara ambil motivasi itu di Al-Quran itu banyak sekali kisah-kisah Nabi. Anda bisa baca di surah Al-Anbiya, bisa baca di surah Al-Qasas. Itu banyak kisah-kisah Nabi yang membuat motivasi kita ketika kita sedang mentok, sedang buntu, pokoknya nggak ada harapan. Di situlah. Nah, sebagai orang muslim tadi kita motivasinya tadi. Ya, oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau disampaikan lagi, mau diskusi lagi, mau tanya lagi,